Saat Teduh Antioquia hari ini, kemuliaan di balik hidup sekarang ini. Bacaan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Setiap kehidupan pasti ada perubahan dari hari ke hari. Tumbuh-tumbuhan bermula dari tunas dan kemudian tumbuh besar menjadi pohon. Binatang ada yang berasal dari telur, kemudian membentuk daging dan organ-organ tubuh, selanjutnya bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga manusia, bermula dari sel telur yang dibuahi, kemudian berkembang dan lahir sebagai bayi, bertumbuh menjadi anak-anak dan akhirnya menjadi dewasa. Inilah yang disebut pertumbuhan secara fisik. Namun, ada sisi perubahan yang lain bagi manusia, yaitu perubahan mental dan rohani. Karena itu, orang dikatakan dewasa bila sudah bertumbuh baik secara tubuh, mental, dan rohani. Lalu, bagaimana dengan kehidupan Kristen? Apakah ada sesuatu yang lain di luar hal-hal tersebut? Ya, kehidupan Kristen yang benar akan memperlihatkan pertumbuhan yang berbeda dari kehidupan manusia pada umumnya. Seperti ayat saat teduh kita hari ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat ini memberikan pengertian bahwa hidup lama kita sebelum mengenal Kristus telah mati bersama-sama dengan kematiannya. Dan sekarang kita berada dalam kehidupan baru di dalam Kristus, karena telah disatukan dengan kebangkitannya yang digambarkan dalam baptisan. Karena itu, kita telah memiliki bagian hidup Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan itu. Tetapi, semua masih tersembunyi bagi mata manusia, karena hidup kita yang sejati telah dan terus tersembunyi di dalam Allah. Artinya, hidup kita selalu dalam perlindungan Allah, dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi, untuk sekarang ini, dunia atau manusia tidak dapat melihatnya sehingga manusia tidak menghargai kita. Namun demikian, kita tidak perlu kecil hati, malu, dan takut untuk menyatakan diri sebagai orang percaya, karena jaminan kemuliaan kita ada di tangan Allah, dan kelak akan kita terima bersama-sama dengan Kristus. Mari kita renungkan, sebagai orang percaya yang telah memiliki jaminan hidup penuh kemuliaan, apakah kita tetap berharap dan tekun menantikan janji tersebut? Dengan cara bagaimana kita menantikan itu semua? Ingatlah bahwa hidup kita dalam perlindungan Tuhan dan kita pasti akan memperoleh kemuliaan Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah memiliki semangat dalam pengharapan. Tetaplah berjuang untuk mengejar perkara rohani dan pikirkan hal tersebut dalam kehidupan kita setiap hari, karena kemuliaan Kristus menanti kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kristus telah mati bagi kami, dan kami disatukan dengan Dia. Kini hidup kami dilindungi oleh Allah dan kami aman di tangan-Mu. Terima kasih juga untuk jaminan kemuliaan yang Engkau simpan untuk kami pada saat kedatangan Kristus kelak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian saat teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.